Masih berbicara tentang warga Bukit Duri yang mengajukan class action terhadap rencana penggusuran mereka dan dipindahkan ke Rawabebek. Sudah ada Pak Edison di Jakarta yang menelpon kami pada pagi hari. Selamat pagi Pak Edison. Pagi Bung Timothy. Ya, makasih Pak Edison sudah menghubungi kami. Gimana Pak Edison pendapat Anda mengenai hal ini? Iya Bung Timothy dan Bapak dua narasumber. Iya. Saya punya pengalaman di Jalan Ahmad Yani, Bypass, Jakarta Timur. Tahun 2001 saya mau bikin usaha. Sebelum izin saya turun dari Pemda, ada warga minta tolong untuk dimanfaatkan untuk suatu tanaman. Dengan catatan mereka suatu saat saya udah izin saya turun, mereka akan minggir teratur. Setelah izin saya turun, saya minta mereka mundur. Pada ujungnya mereka minta ganti rugi, Bung Timothy. Oke. Jadi dalam hati saya tertawa, tapi dengan lapang dada, saya coba merangkul mereka. Dan dengan agak sedikit kesel, terpaksa juga memberikan semacam uang pindah. Oke. Nah dalam kasus Bukit Duri, kebetulan juga saya pernah tinggal di kebun sayur Bidara Cina. Saya pikir memang kali ini harus diperlebar. Kalau toh juga sesungguhnya mereka tidak punya hak dalam bentuk legalitas atas lokasi yang mereka duduki. Dan Pemda DKI sudah menyediakan rumah susun. Wah enak banget, kadang-kadang kita iri juga Bung Timothy. Jadi saya pikir apa yang dilakukan Pemda DKI sudah cukup bagus dan memperhatikan warga Bukit Duri. Saya berharap Pak Yayat dapat bertahan dan meyakinkan warganya dan Bapak yang satu lagi. Saya pikir apa sih legalitas yang dimiliki mereka? Toh juga sudah mayoritas mereka mau pindah. Dan di situ dari Bidara Cina dari Cawang sampai ke arah Jatinegara ini banjir total itu Pak. Jadi saya berharap tolonglah, cobalah warga itu sadar sedikit dan bisa menerima. Karena toh juga kalau mereka tidak punya hak secara hukum, saya pikir apa sih yang mau diperjuangkan. Terima kasih. Baik, mohon terima kasih. dielaborasi Bung Yayat. Selamat pagi. Terima kasih Pak Edison, selamat pagi. Mungkin boleh diceritakan Pak Sandi, mengenai legalitas. Tadi mungkin banyak warga yang bertanya setiap kali ada penggusuran ini, warga mempercayai bahwa penggusuran ini bisa dilakukan karena memang warga yang menempatinya itu memang tidak punya legalitas untuk menempati daerah tersebut. Untuk Bukit Duri apakah semuanya begitu, sebagian begitu atau bagaimana? Tidak. Saya kira masalah legalitas ya sederhana lah. Seperti di Kampung Pulo yang lalu, itu kita mendata surat-surat tanah, misalnya contoh saja sederhana, di Kampung Pulo itu ada tanah Perfounding Indonesia, ada GIRIK, ada petuk pajak bumi, ada AJB, akte jual beli tanah, ada yang sertifikat. Sama saja, mereka mempunyai surat kepemilikan tanah. Ketika itu 2 bulan kita mengadakan pendataan, ada arsitek, ada lawyer, bekerja sama dengan warga, mengumpulkan surat bukti. Dibawa kepada Pak Gubernur. Ternyata Pak Gubernur kita mengharapkan sebetulnya dari pihak Pemprov DKI juga harus menunjukkan bukti kepemilikan kalau itu mengatakan tanah negara. Ternyata Pemprov DKI tidak bisa menunjukkan. Nah, problem begini oleh Pak Gubernur untuk kasus Kampung Pulo dicarikan jalan keluar, yaitu akan dibeli yang punya sertifikat akan diganti 150% dan dibangun di kampung susun yang kita usulkan, yang disetujui oleh Gubernur. Yang punyanya hanya GIRIK ataupun AJB dan sebagainya, itu akan diberi 120% dan akan diberi sertifikat. Ini janjinya? Janji, dan sampai sekarang belum dibatalkan. Nah, yang tidak punya surat tetapi punya saksi kepemilikan, itu akan diberi 90% dan akan diberi sertifikat. Ini lisan yang tidak, atau memang sudah disepakati? Ada di video tanggal, coba buka video tanggal 18 September tahun 2015 dan usulan pendirian 4.900 unit kampung susun di Kampung Pulo sebagai situs budaya keanekaragaman warga Jakarta di Kampung Pulo itu disetujui tanggal 18 September dengan konstelasi seperti itu. Artinya sebetulnya ini debatable kalau soal. Tetapi saya ingin mengatakan begini, kita melihat bentangan keluar. Kita tahu warga Bukit Duri ini kecil. Kalau dilihat dari kepentingan seperti itu, kita bukan mau melawan pemerintah. Tidak sama sekali. Kita ingin memberikan alternatif. Saya sudah sejak tahun 90 mendampingi komunitas-komunitas seperti ini. Dan kita lihatlah ya,
pembangunan infrastruktur fisik ini hebat, baik kita mendukung semua, termasuk juga program normalisasi Sungai Ciliwung. Tetapi lihatlah, infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, infrastruktur budaya hancur lebur. Kita kasih contoh, nanti dulu Pak, karena kami melihat begini, saya ingat ada seorang ekonom bangkit dari Amerika Latin, Hernando de Soto, yang mengatakan, kenapa negara-negara itu miskin? Karena kepemilikan tanah itu informal. Maka untuk bisa masuk ke pasar bebas kapitalisme adalah dilegalkan. Jadi kepemilikan de jure. Itu yang diperjuangkan Hernando de Soto. Tetapi itu lewat bank, semacam kalau di sini Bank DKI dan sebagainya. Tetapi tetap saja yang kaya banknya. Nah, kemudian ada kritik terhadap Hernando de Soto, yaitu kepemilikan itu harus de jure. Supaya warga, tanah, pemukiman, air, dan juga ruang itu menjadi alat produksi. Nah, ini bukan hanya kepemilikan de jure ataupun de facto, kepemilikan informal pun hancur lebur. Bayangkan, orang tadinya punya tanah, merasa punya lingkungan, setelah pindah ke rawa bebek, dia sewa. Hanya 2 tahun. Kembali lagi, legalitas mungkin tidak semuanya juga. Mas Yayat akan saya persilakan, tapi kita jawab dulu. Pak Roy sudah menunggu di telepon, sudah sejak jawaban tadi. Pak Roy, selamat pagi, silakan Pak Roy, singkat opini Anda mengenai hal ini. Iya, selamat pagi Timothy. Pagi Pak Roy, silakan Pak. Selamat pagi juga yang lainnya di sana. Iya, selamat pagi. Pagi Pak. Begini, sebenarnya untuk perumahan pemukiman di daerah bantaran kali itu sudah jelas ya. Semua warga di kota Jakarta ini tahu bahwa rumah-rumah di pemukiman di bantaran kali itu sebenarnya rumah-rumah ilegal. Ya, kalau mereka punya sertifikat, itu tanda tanya besar. Dari mana mereka bisa dapat sertifikat? Oke. Ya, saya ini orang Sulawesi, tapi saya dari lahir, orang tua saya tentara, besar di Jakarta, ya. Jadi kita tahu persis bahwa orang-orang ilegal ini, kadang-kadang mereka datang dari daerah, lalu bangun rumah sembarangan aja sesuka hati mereka. Ya? Kalau dia punya sertifikat, sertifikat dari mana? Asal usulnya dari mana? Adakah pemerintah daerah mengeluarkan sertifikat untuk tanah-tanah di bantaran kali yang benar aja? Baik. Ya? Baik Pak Roy, terima kasih. Kita tangkap opini Pak Roy. Ahok sudah betul itu. Baik, terima kasih Pak Roy. Nah, tentunya pemerintah pusat maupun daerah tidak ingin merebut sesuatu yang memang sudah secara hukum menjadi hak dari warga di sini. Nah, posisinya bagaimana nih? Kembali lagi, kalau masyarakat DKI Jakarta khususnya ingin lebih lancar, tidak ada banjir dan lain-lain, kalau memang ini salah satu jalan maka ini harus diambil. Itu bagaimana dengan bertemu dengan legalitasnya? Pertama begini, pemerintah bertindak juga menggunakan yurisdiksi formal, aturan pemerintah. Sebetulnya ada namanya PP Sungai, Peraturan Pemerintah tentang Sungai. Di situ memang diakui jika bentang sungai lebar maksimal 50 meter dan ada daerah bantaran sungai. Nah, itu daerah bantar sungai. Kalau dia bertanggul itu ada jarak 5-10 meter. Jadi ada persyaratan. Jadi ketika pemerintah menetapkan wilayah bantaran sungai, pendekatan yuridis formalnya adalah mengacu undang-undang sumber daya air yang sekarang sudah digugat, dibatalkan, tapi PP sungainya masih ada, yang harusnya memang kita kaji kembali. PP peraturan tentang sungai inilah kelihatannya menjadi acuan pengambil kebijakan untuk menyatakan ini klaim negara. Nah, pertanyaannya, apakah ketika PP ini dalam prakteknya berhadapan tidak dengan status pemilikan properti yang mungkin secara turun-temurun warga sudah ada di situ misalnya. Nah, jadi kita harus kaji kembali kepada aspek riwayat tanahnya. Dulu mungkin tidak ada aturan yang mengatur PP tentang sungai. Dan mereka sudah menempati secara turun-temurun. Jadi ada juga hak-hak ulayat. Jadi pengakuan terhadap hak ulayat inilah yang sebetulnya belum diakui oleh negara. Nah, jadi ada hak ulayat yang secara kultural itu melekat. Jadi saya tidak tahu waktu saya ada di sini negara ini belum ada gitu kira-kira, karena artinya ada riwayat tanah yang memang menjadi pegangan dari masyarakat. Berarti ada kekosongan hukum dong di sini. Nah, inilah pertanyaan yang paling mendasar. Sebetulnya pemerintah daerah pun ya boleh merubah status pengakuan terkait hak-hak ulayat itu diakui
dengan ketentuan membuat perda, tapi tidak ada berani pimpinan daerah melakukan itu, pasti dia akan mendapatkan tekanan begitu besar. Sebetulnya dari undang-undang yang ada pun memberikan ruang bagi pimpinan daerah mengeluarkan peraturan daerah. Artinya dalam konteks di situ ada kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Kalau memang di situ ada unsur-unsur yang dianggap sangat penting, bisa mengeluarkan peraturan daerah. Apakah hak pakai atau hak sewa atau apa saja. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar memang ketika wilayah itu masuk wilayah kebencanaan, dianggap berbahaya untuk ditempati, biasanya pemerintah mengambil alih. Tetapi yang paling esensi menurut saya adalah kalaupun pindah itu secara manusiawi. Contohnya begini, sekarang kan dipindahkan ke rumah susun. Secara fisik rumah susunnya ada, tetapi secara sosial ekonominya kelihatannya perlu dibantu juga. Jauh dari pekerjaannya. Dari pekerjaannya, walaupun ada bis gratis, itu kan tidak menyelesaikan masalah. Artinya suatu saat saya berpikir pemerintah bisa saja membebaskan tanah, membeli tanah sekitarnya untuk dibangunkan semacam apartemen rakyat gitu ya. Di atasnya rumah susun, di bawahnya pasar. Jadi ada integrasi. Jadi tidak rumah susun ansih tanpa kehidupan. Jadi menurut saya ada bagusnya pemerintah DKI itu untuk ke depan rumah susun yang akan dibangun itu mirip yang dikembangkan kayak TOD lah, Transit Oriented Development. Di satu kawasan ada integrasi rumah susun, tempat bekerja, sekolah, balai dalam satu kawasan. Benar menjadi kawasan yang hidup, begitu ya, bukan hanya memberi atap bagi orang. Betul. Jadi menurut saya ketika pindah rumah, tidak hilang pekerjaan, tidak harus pindah. Jadi menurut saya ini kelihatannya untuk ke depan, ini kan jangan buru-buru lah. Artinya perlu pendekatan untuk ke depan kita cari. Karena Pak Gubernur mengatakan ada 215 lokasi lagi loh yang mau dipindahkan. Harus dicari solusinya yang mungkin lebih imajinatif lagi gitu ya. Jangan hanya benar-benar memindahkan orang. Dan saya punya saran, ada bagusnya ketika masyarakat, pemerintah harus ada mediator lah. Orang-orang yang dipercaya untuk memediasi segala usulan ini dan menjadi penanggung jawab di dalam. Jadi tidak akan berhenti di Bukit Duri, tentunya masih ada beberapa daerah lagi seperti disebut saya tadi. Dan Pak Sandi, kita akan ikuti terus bagaimana hasil dari class action ini. Persidangan akan berjalan terus. Nanti kita juga harapkan yang terbaik, tidak hanya untuk bagaimana kondisi kota Jakarta, tapi untuk warga Bukit Duri. Mungkin ini adalah manusia-manusia yang harus diserabut dari kehidupan yang sudah mereka kenal, begitu Pak Sandi ya. Kami sangat mendukung Gubernur melakukan pendekatan itu pragmatis begini. Jadi harus konsisten. Kalau mau sistem blame approach, pendekatan sistem, harus pendekatan sistem. Jangan dicampur dengan pendekatan personal moral blames. Dengan stigma-stigma tadi yang dikatakan bahwa orang miskin, ilegal, liar, dengan segala macam sumpah serapah terhadap orang miskin. Orang miskin ataupun kami ini sama seperti warga yang lain. Saya hidup di situ sudah sejak tahun 2000. Warga ini luar biasa yang disebut local genius itu di situ mereka itu. Dan mereka ini juga tidak meminta keistimewaan. Mereka hanya meminta hak diperlakukan setara sebagai manusia. Baik. Dan kita sambut baik juga bahwa ini memang dilakukan melalui jalur formal seperti jalur formal, dan mereka mengusulkan alternatif. Mereka bekerja keras. Baik. Bayangkan, tahun lalu kita dapat award tingkat nasional sebagai komunitas yang dari PUPR loh. Sebagai komunitas yang membangun berkelanjutan. Terima kasih banyak Pak Sandi. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sapa Indonesia, dan juga bagi Anda sudah menghubungi kami melalui telepon. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam perbincangan pada hari